Di video ini kita akan belajar membuat name rank dinamis ya atau nama rank secara dinamis. Oke, kenapa saya gunakan name rank dinamis atau teman-teman harus tahu name rank dinamis ini? Karena kalau misalkan menggunakan name rank statis itu nanti kalau misalnya ada perubahan data atau penambahan data itu akan harus dibuat name rank kembali atau mengedit name ranknya. Nah, untuk name rank dinamis ini tanpa adanya walaupun ada perubahan gitu, kita tidak perlu mengedit ulang nama ranknya gitu ya. Itu adalah fungsinya kenapa kita harus menggunakan name rank dinamis. Oke, caranya seperti apa? Sebelum name rank dinamis, teman-teman name rank statis, teman-teman sangat mudah sekali ya. Misalkan saya buat di sini nama ya, misalkan nama barang gitu ya. Di sini misalnya ada Samsung, ada Oppo, ada Nokia gitu kan ya. Nah, ini adalah nama-nama barang. Kalau nama name rank di statis ya. Name rank statis itu kan gampang ya. Teman-teman tinggal blok aja sini lalu bikin di sini misalkan database gitu kan ya atau data barang lalu enter, ini sudah jadi ya name ranknya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pilih database, nah ini akan terblok. Tetapi bagaimana kalau ada nambahan di sini, misalnya ada Oppo gitu ya, ada misalkan Samsung lagi gitu ya, misalkan Samsung. Nah ini kalau misalkan dipilih name rank database barangnya, ini yang terblok cuma 3 ya, Samsung, Oppo dan Nokia. Sementara Oppo dan Samsung yang berikutnya itu tidak termasuk ya. Nah jadi teman-teman harus mengeditnya juga di sini. Dari menu formula kemudian name manager, di sini harus rubah lagi. Nah, dirubah lagi, ini harus diblok lagi ya, dihapus kemudian gini lagi. Nah baru gini kemudian yes, baru kalau sudah begini ini database terpilih semua ya. Oke, itu adalah name rank statis. Jadi kalau misalnya ada tambahan kita edit lagi, tambahan edit lagi itu. Nah sekarang bagaimana cara membuat name rank dinamis? Oke, kita hapus dulu ya yang ini name manager, kemudian delete. Oke, nah sekarang database barangnya sudah tidak ada ya. Nah untuk membuat name rank dinamis kita menggunakan fungsi offset ya. Jadi yang pertama kita masuk ke formula, kemudian manager. Nah di sini pilih new, oke. Di sini tulis aja nama ranknya adalah database misalnya ya. Kemudian di sini scope-nya kita pilih workbook, komennya kosongin, kemudian reverse to-nya kita buat di sini sama dengan gitu ya. Kita gunakan fungsi offset, oke. Offset ini sudah pernah saya bahas ya kalau nggak salah ya. Ini offset lalu kurung buka. Di sini kita pilih selnya dimulai dari baris mana gitu ya. Sekarang pilih yang ini ya. Ini ya baris yang pertama. Jadi tertulis sheet 1 B3 gitu ya. Kemudian ini referensinya lalu kita pilih rows-nya ya. Rows-nya itu pilih baris ke 0 ya. Nah, jadi dimulai dari 0 yang ini ya, yang pertama gitu ya. Kemudian kita pilih kolomnya juga 0 saja. Kemudian di sini untuk height-nya kita gunakan fungsi count A. Di sini count A. Count A ini adalah menghitung value ya. Jadi count A. Nah, sekarang count A-nya itu kita posisikan di kolom B ya. Nah, oke, di sini sampai dengan kolom B. Artinya kenapa? Ini B3 sampai B3 kita buang aja untuk barisnya supaya nanti semua yang ada data di kolom B gitu kita hapus ini ya, tidak berikut barisnya. Semua yang ada di kolom B itu nanti akan ditentukan menjadi name rank database ya secara dinamis, oke. Lalu kalau sudah kayak gini kita kurangin dengan 1 ya. Nah 1 ini berarti tidak ada tidak termasuk di sini ya yang ke kanannya gitu ya. Oke, lalu tutup kurung, kemudian wide-nya kita pilih 1 ya, lalu tutup kurung. Nah kalau sudah kayak gini tinggal di oke saja. Nah jadi kita sudah punya name rank secara dinamis dengan menggunakan kona gitu ya, jadi terseleksi segini. Oke, kita close. Kalau misalkan ada tambahan, misalnya di sini ada Nokia lagi, dan ada Samsung lagi, nih apakah terpilih juga? Oke, di sini tidak ada ya dari formula name manager. Sekarang kita klik di sini. Nah, ini akan terpilih atau terseleksi setiap ada data yang penambahan data ya gitu ya. Jadi langsung otomatis tanpa merubah lagi ya.
Oke, jadi seperti itu. Nah, teman-teman kalau sudah membuat name rank dinamis ini kita bisa menggunakan, fungsi yang lain dengan mudah ya. Misalkan VLOOKUP, index match, nah itu kan membutuhkan, referensi-referensi data ya seperti ini ya gitu ya. Di sini, kita gunakan name rank secara dinamis makanya, kita hafal bahwa ini adalah nama database name rank-nya gitu. Jadi kalau misalkan VLOOKUP, kemudian, referensinya kemana nih, ke sini berarti ini adalah name rank-nya nama rank-nya adalah database gitu ya. Jadi tidak usah sel B3 sampai B9. Nanti kalau tambahan lagi B3 sampai B10 gitu kan. Nah, itu kan akan sulit ya. Jadi kalau dengan name rank dinamis ini tidak usah, langsung aja ke database gitu ya nama rank-nya. Oke, saya kira ini aja bagaimana cara membuat name rank atau nama rank secara dinamis dan kita akan sampelkan, aplikasikan kepada rumus-rumus atau kombinasi rumus yang lainnya ya nanti di video berikutnya tentunya ya. Oke, sampai di sini aja materi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.